Four. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore, Kak. Sore. Selamat sore, ada Zidna, ada Adiba, ada Asma, Afrin, ada Fahri, ada Hafsah, ada Hanif, Nadia, Nahda, Yuni, ini siapa ya? Aku lupa. Yuni itu Kansa ya? Kansa. Oke. Hari ini kita lanjutin nulis. Buat yang tadi baru datang mungkin nggak dengar. Eh, jadi yang cerita yang udah kamu tulis, yang di sesi 1 sama sesi 2, kalau udah selesai, kamu salin ke Google Docs ya, supaya nanti dibacanya lebih mudah gitu. Sama ini Google kan Docs nanti di mana, Kak? Google Docs, Google Drive, atau ini deh, ketik di ini di Word. Kamu ngetik di Word bisa apa nggak? Bisa di Word. Oke, ketik di Word. Ntar di ntar dikirim ke WA ya, ke WA aku juga bisa. Oke, Kak. Nah, Japri. ya Japri Japri. Kalau nggak Kalau udah Google selesai Docs, ya, Kak? Word. Ya, ya. Udah. Jadi supaya bisa dibaca sama apa namanya? Ini kan nanti rencananya mau di print kan, nanti mau dicetak kan bukunya. Kalau kamu udah bikin 6 cerita kan lumayan ya, bisa dicetak gitu. Gitu ya. Kalau di kolom komentar ini nggak apa-apa. Pas lagi di kelas kita tulis aja di situ karena kan lebih cepat ya untuk nulis di situ. Nah, tapi kalau udah selesai nanti kamu pindahin, oke? Oke, hari ini kita sesi ke tunggu, wait, em, creative writing ya. Eh, 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 kita sesi ketiga, oke? Nah, ini passwordnya writing 3 ya. Ini aku copy. eh Kalian kirimin ke ke chat. Oke. Udah bisa buka. Ini ngomong-ngomong yang garis hijau ini apa ya? Kok di layar aku ada garis hijau sih? Annotate passwordnya apa, kayaknya. Kak? Ah, kenapa? Itu annotate kayaknya, Kak. Ada yang kecoret mungkin. Oh, aku Oh, yang udah, coret. Kak. Bisa. Oke. Ya, sama yang sesi 2 kemarin passwordnya jadi writing 2 ya. Kemarin kan sesi 2 aku ganti jadi writing 2. Kak, Oke, jadi nah, hah? Kenapa, kenapa? ini harus tokoh-tokohnya harus beda. Eh, enggak, pokoknya sama. Kan misalnya kamu ada 3 orang, nah ya digilir aja gitu. Misalnya yang kemarin kamu ceritain tentang si A, hari ini si B, ntar si C gitu. Atau mau si A terus juga nggak apa-apa. Oh, jadi kayak lanjutan yang kemarin gitu. Iya, heeh. Oke, makasih, Kak. Oke. Nah, jadi emang eh ini kenapa aku pilih, kan di sini kan nanti ada instruksinya suruh pilih salah satu tokoh. Nah, maksudnya supaya kamu bisa dapat berbagai, sorry, berbagai sudut pandang dari cerita tersebut gitu. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kamu pernah baca serial Bumi gitu kan, ada yang dari sudut pandangnya Ali gitu atau punya Sally apa siapa gitu. Jadi nggak cuma satu orang supaya lebih lebih dinamis aja cerita kamu ya. Oke, jadi the adventure continues. Tokoh cerita kamu kemarin kan eh, pas pertama
mereka menemukan portal dan masuk ke portal itu. Terus yang pas sesi kedua, mereka sampai di dunia es. Nah, begitu mereka ngelihat ada portal lagi, oh itu dia jalan keluar gitu kan. Mereka masuk dan ternyata mereka muncul di sebuah gua besar yang gelap. Nah, rupanya kali ini mereka terjebak di dunia bawah tanah. Oh, ternyata bukan pulang, dikirain mau pulang gitu ya. Nah, instruksinya pilih salah satu tokoh kamu yang pintar tapi pendiam. Mungkin dia sulit komunikasi. Ya, mungkin juga dia merasa pintar terus sombong gitu kan. Jadi eh, apa jarang berkomunikasi dengan teman misalnya gitu. Terus misalnya Pas Hari ini tokoh aku dia pintar tapi dia apa namanya baik atau akrab gitu sama temennya. Ya udah nggak apa-apa. Ya intinya pilih salah satu aja ya. Nah, tugas kamu di sesi ini adalah deskripsikan tempat itu dari sudut pandang si pintar itu. Nah, gimana udaranya, hawanya gimana, dari mana mereka mendapat sumber cahaya, apakah ada gambar atau benda-benda di sekitar si tokoh, terus ada suara apa gitu ya. Tunjukin bagaimana dia menganalisis situasi. Kan ceritanya dia anaknya pintar nih, terus dia analisa dong. Wah, ini berarti kita ada di mana nih ceritanya gitu ya. Apakah dia tenang? Apakah temannya yang lain akan panik? Nah, tulis dalam 1 sampai 3 paragraf. Wait, ini nggak ada kolom komentarnya sih. Wait, let me edit. Sepertinya ada yang belum di... Aku buka dulu kolom komentarnya. Ini harus di open. Oke. Nah, baru ada. Ini kamu refresh ya. Tadi mungkin belum muncul. Kamu refresh komentarnya. Eh, Refresh page-nya maksudnya kok komentarnya sih. Oke, aku lanjutin cerita aku kemarin. Siapa sih namanya? Ani, Budi, sama Susi ya. Oke, mungkin si Susi aja deh ini orang yang apa? Sabira, kamu jangan WA. Si Susi aja deh. Susi yang pinter ceritanya dia. Pinter tapi dia penakut. Oke, eh, begitu mereka apa tiba, eh, ternyata mereka belum sampai di rumah. Portal itu malah membawa mereka ke tempat yang lain. Di tempat itu suasananya gelap, misalnya gitu ya. Eh, Susi melihat ke sekeliling. Udara terasa ngap, karena kan di gua gitu kan. Eh, Panas, padas lagi, panas, eh, dan apa? Terdengar suara gema karena di dalam gua. Mereka berada di sebuah gua di bawah tanah. Ya iyalah, gua di bawah tanah. Gua di atas tanah sih. Hmm. Guys, kok kita belum sampai rumah ya? Tanya Budi. Dia terlihat khawatir. Susi teringat bahwa Budi sempat sakit dan pusing di dunia es tadi. Kayaknya portal itu membawa kita ke tempat yang random. Random komentar Susi. Terus apalagi nih yang disuruh? Udara hawa dari mana sumber cahaya? Oke, apakah ada benda atau gambar di sekeliling mereka? Oke, dia melihat misalnya apa sih? eh, Tembikar dan benda kuno di sekeliling mereka. Walaupun gelap, ada cahaya aneh di di atas dinding.
Gua warnanya misalnya keemasan. Apakah itu berasal dari lumut? Susi berpikir keras. Dia tahu di dalam gua ada sejenis apa namanya mikroorganisme lah yang bisa mengeluarkan cahaya, tapi dia belum pernah melihatnya sendiri. Oke, jadi gimana nih? Kita harus cari jalan keluar kan? Tanya Ani misalnya gitu. Terus ngapain nih? Menganalisa. Oke. Jadi ternyata si Ani sama Budi nggak panik ya. Dia terlihat khawatir dan apa namanya sifat pemimpinnya muncul. Oke, jadi kita mau kemana? Kita mau ke mana? Tanya Budi. Susi lalu melihat sesuatu. Oke, udah itu aja. Nextnya nanti akan dijelaskan apa yang dia lihat. Nah, kamu tulis ya cerita kamu sendiri. Oke, di chatnya ada apa nih? Fatima, udah bisa belum buka? Writing 3, pakai huruf kecil semua ya. Nasib anak-anak ini apa? Pindah dunia nggak pulang-pulang nih. Baru berapa ini? Baru 2 kali. Ntar sampai 6. Kan. Nah, yang di cerita 2 ini, baru 2 kan ini, yang 1 menit ini. Ada dari Lola sama dari, ini siapa ya? Ini nggak ada namanya, nah. Aku bingung nih kalau nggak ada namanya. Nggak Ada tahu punya siapa. itu punya Hah? Zidna, ada punya Zidna ada namanya. Zidna. Ah itu, pilih galah Eh, mana ini? atas ga. Aduh, ini. Nih, ha. Tiba-tiba 4 galah muncul dari tanah masing-masing menyala lembut dengan warna berbeda. Yang ini, Miss. Oke, oke. Ntar dulu. Ini, aku mau nge-silent ini gimana deh caranya? Eh, ini, ini. Oh, ini. Oke, ini ntar di ini ya, di apa? Disalin ke Word atau ke Google Docs supaya bisa dilihat. Sudah, Miss. Udah tadi. Oke, Udah, udah Zina salin semuanya.
Oke, good, good. Nanti kirim ya ke WA. Oke, udah, udah belum nih yang pertama. Kalau udah kita ke next step. Kalau lagi pada nulis, 1 menit ya. 1 menit aku tungguin. Oke, kita next ya. Whispers in the dark. Oke, jadi setelah mereka sampai di gua, terus si anak pintar ini ternyata dia menyadari bahwa ada ukiran simbol yang membentuk pola di lantai gua menuju ke suatu tempat yang terang. Ada suara samar dan sesuatu yang bergerak di kejauhan, tapi dia menyembunyikannya dari teman-teman agar tidak memicu kepanikan. Tugasmu adalah gambarkan gimana ia berusaha memahami pola tersebut, mungkin dengan menyentuh ukiran itu atau merasakan getaran. Apa yang dia temukan? Apakah itu sebuah peta, peringatan, atau teka-teki? Apa yang ia katakan pada teman-temannya? Bagaimana reaksi mereka? Nah, aduh, ntar aku nih nahan batuk bentar ya. Oke, jadi sedikit tips menulis. Jadi menggali konflik internal melalui pikiran tokoh. Nah, konflik internal sang tokoh yang pintar adalah kesendiriannya dalam memecahkan masalah. Jadi kan tadi di awal disuruh milih yang pintar dan dia kesulitan berkomunikasi gitu ya. Mungkin selama ini dia karena merasa dia pintar sendiri gitu, terus yang lain kok kayak nggak ngikutin apa yang aku maksud tuh nggak ngerti gitu. Makanya dia jarang komunikasi dengan yang lain gitu. Nah, tunjukkan melalui pikiran, misalnya nih, kalau aku kasih tahu mereka tentang suara itu, mereka pasti panik. Lebih baik aku pecahkan teka-teki ini sendiri, gitu. Atau, kok mereka nggak bisa lihat pola ini ya? Ini kan jelas banget, gitu. Mungkin bagi dia gampang gitu ya, tapi kan bagi orang kan belum tentu. Dan ini akan memperdalam karakter dan menunjukkan cara kerjanya yang mandiri, si tokoh ini. Oke, aku lanjutin. Si Susi menyadari ukiran simbol di lantai gua. Oke. eh, Susi melihat sesuatu yang menonjol di lantai gua. Dia berjongkok dan mengamatinya. Ada ukiran berbentuk geometris di sana. Ada mm, segitiga, lingkaran, segi empat, dan lain-lain. Eh, Ukiran tersebut memanjang menuju ke suatu tempat. Dia mengerutkan kening. Apakah ini jebakan atau ini petunjuk menuju jalan keluar? Susi mengamati apa lorong gua.
di kejauhan. Kiran itu menuju ke, tengok, oh, lihat ini apaan sih? Menuju ke suatu tempat yang terang. Oke, menuju ke suatu tempat yang terang. Apakah di sana ada banyak lumut yang berpendar? Sebenarnya kenapa mereka bisa berada di sini gitu? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Dia lalu mempelajari pola dari pola geometris dari ukiran itu. Sampai gini. Bagaimana ia berusaha memahami pola tersebut? Oke, ini adalah peta peringatan atau teka-teki. Oke, dia lalu melihatnya. Pola itu merupakan suatu teka-teki. Ada yang perlu dijawab agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Tapi dia misalnya nih belum yakin. Dia ingin bilang ke Ani dan Budi, tapi dia perlu memahami teka-teki itu dulu. Teka itu dulu. Lagi pula mereka pasti tidak tahu artinya apa. Wah, si Susi agak sombong juga nih. Apa yang ia katakan, bagaimana reaksi mereka? Guys, coba amati sekeliling. Siapa tahu ada petunjuk, seru Susi. Dah, aku sampai sini dulu. Berlanjut, bersambung. Ini, oke, ini Sulaiman dengan, oh ini ya, apa ceritanya tentang sport itu kan ya? Ada galah, galah berwarna-warni dan oke, ini ada cerita tentang si Gibran dan kawan-kawannya. Kayak punya Zidna. Ini apa nih? Tiba-tiba mereka terdampar di gua bawah tanah. Oke, kok kita belum sampai ke rumah ya? Mana kamu lagi sakit, Izagi? Oke, ada tulisan kuno berwarna perak. Oke, kita ke sana. Oke, terdampar di bawah gua tanah untuk belum pernah kau tidak. Oh, ini yang tadi ya? Diulang lagi. Setelah beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Aduh, kita ini di mana lagi sih? Dari tadi sesat melulu. Panas banget ya. Oke, jadi jalan keluar. By Asma. Ketiga teman itu memasuki portal, ternyata mereka belum terjebak di dunia bawah tanah. Ya elah, tadi kita udah keluar dunia ungu yang aneh, sekarang malah ada di gua. Ada capek berpetualang. Apalagi aku masih sakit. Oke, di dalam lubang mereka pikir akan bertemu dan keluar, ternyata mereka sampai di gua. Ini tempat apa? Caca, di mana kamu? Gitu. Banyak cacing yang keluar dari tanah. Aku juga takut sih kalau ada cacing kayak geli gitu, bukan sih? Portal membawa mereka ke sebuah tempat yang lain. Oke, udah kebelet. Ini kebelet apa nih? Kebelet kebelet bobo. Ya, ini keren nih. Jangan menyerah. Kita tetap harus mencari jalan keluar. Oke. Oke, aku tunggu 1 menit. Habis itu kita next.
Oke, kita next ya. Oke, nah ternyata, Ah, nanti aku edit aja ya. ya, ya, the first test. Pola atau teka-teki yang dia temukan mengarah ke sebuah jalan rahasia. Tapi jalan itu berakhir di tempat yang buntu. Di dindingnya ada ukiran kuno yang mencurigakan. Si pintar menyadari ini adalah pintu jebakan. Waduh. Tugas, deskripsikan bagaimana si pintar memimpin kelompok melalui ujian pertama. Menggunakan logika. Apa yang ia suruh teman-temannya lakukan? Tak ada sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Apa yang terjadi jika mereka membuat kesalahan? Bagaimana perasaan si pintar? Apakah dia tegang atau justru yakin pada kepintarannya? Apakah dia merasa kesal saat teman-temannya tidak mengerti arahannya? Oh, bentar, sorry. Oke, tulis dalam 1 sampai 3 paragraf. Oke, si Susi ngapain dia? Oh, oke. Setelah membaca pola itu, Susi yakin bahwa itu adalah petunjuk ke jalan keluar. Tapi mereka harus memecahkan sebuah teka-teki dulu. Eh, sini kita ikutin eh, apa eh, pola ini. Akhirnya dia bilang kan, tadinya kan dia belum belum yakin. Sekarang dia udah yakin. Seru Susi. Dia menunjuk ukiran di lantai. Wow, tadi aku nggak lihat. Kok kamu bisa temuin sih? Kok kamu bisa temuin sih? Tanya Budi kagum. Ini jalur ke mana, Susi? Tanya Ani sambil hati-hati menyentuh ukiran itu. Ini loh ada pola tertentu. Kalau aku baca, artinya pecahkan teka-teki untuk menuju jalan keluar. Jadi kita ikuti aja ukirannya, seru Susi. Mereka lalu sama-sama berjalan ke sana. Suasana yang gelap membuat mereka berjalan hati-hati. Ternyata di balik dinding gua ada jalan rahasia. Ya ampun, hampir aja kita nggak kelihatan jalan masuknya. Komentar Budi sambil menggeser batu. Mereka lanjut berjalan di lorong yang gelap. Misalnya. Di ujung lorong ada cahaya terang. Terus apa nih? Di dindingnya ada ukiran kuno. Lihat, ada ukiran itu lagi di dinding. Seru Ani. Benar saja, ukirannya banyak sekali. Memenuhi dinding gua. Susi melihat ada garis tipis yang menunjukkan bahwa itu adalah pintu rahasia. Mereka harus memecahkan teka-teki itu, tapi dia melihat ada peringatan di
pola yang mereka ikuti. Awas, ada jebakan. Itu arti dari pola tersebut. Guys, kita harus hati-hati hari-hari lagi. Itu mah hari-hari mah hati-hati. Coba aku cek dulu. Kata Susi. Dia berlutut memeriksa pintu. Ada lubang yang menunjukkan bahwa di situ ada anak panah misalnya. Nah, ini dia. Kalau salah jawab, kita bisa kena panah. Suruh Susi. Jadi gimana dong? Tanya Budi. Aku bingung nih. Tolong kasih tahu. Kita mesti gimana? Susi lalu membaca pesan di dinding. Ternyata mereka harus apa? Mem- mem- memegang, menyentuh, menekan, menekan beberapa tombol di lantai dan di dinding. Oke, sekarang Budi berdiri di sana. Ani di sebelah sini. Kalian harus loncat dan pegang bagian ini secara bersamaan. Aku akan pegang bagian bawah. Seru Susi. Duh, susah banget sih. Kayak akrobat, komentar Budi. Kamu yakin? Jangan-jangan kamu mau ngerjain aku doang. Ngerjain aku doang. Ya ampun. Aku juga mau keluar kali. Terus Susi. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Mereka pun loncat. Loncat bersama. Terus apa nih? Nah, oke. Tap. Semua memencet tombol di waktu bersama. Oke, aku komen. Sampai segitu. Oke, kalian lanjutin ya. Aku baca dulu yang udah di submit. Mereka sampai di tempat yang sama ada tulisan kuno di lantai gua. Apa itu ya? Oke. Bagaimana kita tekan saja sebutan yang menunjukkan jalan pulang. Oke. Si Ivy dan Arwan tiba di gua besar dan gelap. Loh, ini Arwan belum buka mata atau emang tempatnya gelap? Emang gelap kali. Oke. Kita tidak pulang-pulang ya. Kawannya kosong. Kenapa nggak pakai senter handphone? Sama hemat baterai. Bener juga sih. Tapi nggak ada sinyal. Gimana dong? Nggak ada koneksi. Oke. Ini apa nih? Fahri Api Harapan. Oke. Ini ada coachnya. Oke. Mereka tidak sendirian. Oke. Punya Zitna. Setelah berjalan 10 meter bersama teman-teman, Aira menemukan ukiran sangat aneh di lantai. Bergambar lingkaran seperti secangkang ciput, ada gajah dan segitiga menuju dinding gua. Oke.
Jangan belok-belok, lurus aja. Bagus, bagus. Berarti Ada ya belum selesai jelas itu, ini. Kak. Ya, ntar dilanjutin ya. Caca naik ke batu, batunya bergerak. Kenapa batunya bercahaya? Oke. Satu benda itu ternyata berubah menjadi teko. Jadi Aladin. Afrika melihat sesuatu di dinding gua, melihat pikiran yang unik dan tidak berurutan. Oke, petunjuk atau jebakan ya? Ya, ya. Sebenarnya Elmira berharap mereka bisa pulang dengan selamat. Oh, ini yang tadi ya. Bawa mereka ke gua bawah tanah. Astagfirullah, sabar. Berpetualang itu seru. Oke, ini yang tadi ya. Tadi bayar. Hafiza dan Aisyah tiba di gua yang sangat besar. Oke. Bagaimana ini kita kemana? Alia nangis. Pengalaman hari ini benar-benar buruk. Oke, jangan putus harapan. Ini nahda. Langit mulai cerah, tapi angin dingin masih bertiup perlahan. Oh, ini si Coach Lina yang tadi ya. Jalan landai, jalan menanjak, dan jalan berkabut. Nih, mereka pun lanjut berjalan, melihat ada ukiran yang gambar artinya cahaya. Oke, oke. Lagi pada nulis, aku tunggu 1 menit ya. Habis itu nanti kita lanjut. Baru 32. Oke, kita next ya. Next step, Echoes of the Past. Mereka berhasil melewati rintangan dan membuka pintu itu. Mereka menemukan ruangan yang dipenuhi dengan harta dan benda kuno. Bagaimana reaksi para tokoh tamu? Apakah mereka akan mengambil harta? Si pintar menemukan petunjuk kunci untuk jalan pulang. Namun, petunjuk itu terkait dengan pengorbanan dan sesuatu yang menakutkan. Dia lalu teringat dengan suara aneh dan bayangan yang bergerak di awal mereka tiba. Tugas, gambarkan suasana ruangan tersebut. Bagaimana si pintar menyatukan potongan informasi. Apa isi petunjuk kunci? Apakah ada bisikan atau penampakan? Penampakan yang hanya dia bisa lihat dan membuatnya ragu gitu. Gimana dia mencoba memproses informasi ini sendirian. Sedikit tips membangun taruhan dan konsekuensi. Taruhan, bukan taruhan judi ya maksudnya ya. Stakes adalah apa yang bisa hilang jika si tokoh gagal. Dengan petunjuk yang bersifat pengorbanan, stakes meningkat drastis. Konsekuensi adalah hasil dari pilihan tokoh. Pastikan setiap tindakan atau penemuan memiliki konsekuensi, baik langsung maupun tidak langsung, yang mendorong cerita maju dan menambah tekanan pada tokoh utama. Oke, Oke, aku tulis lanjutannya. Berhasil melewati rintangan dan membuka pintu. Oke. Kriek, gitu kan. Pintu itu mengeluarkan bunyi gemuruh yang hebat.
mereka berpegangan tangan. Dengan cepat pintu itu membuka. Di depan mereka ada ruangan kecil yang bercahaya. Mereka pun masuk pelan-pelan. Di sana mereka melihat tumpukan lagi, tumpukan koin dan emas yang berharga. Ada eh, berbagai perhiasan, uang kuno, uang kuno, eh, mahkota, dan emas berlian. Ya ampun, kita sampai di ruang harta. Ini harta karun, guys. Seru Budi senang. Dipakai ya. Wih, ini bisa kita ambil semua. Tanya Ani. Dia terlihat senang tapi juga khawatir. Kalau kita ambil, kita bakal kena kutukan nggak? Terus, eh, iya juga sih. Biasanya kan kalau di film gitu, ada kutukannya. Seru Budi. Ini dia terlihat takut. Dia sedang memegang kalung mutiara yang berkilau. Susi lalu melihat sebuah buku kuno. Dia membukanya dengan hati-hati. Di situ ada banyak tulisan kuno berbentuk pola. Dengan hati-hati dia membacanya. Coba dia ngapain sih? Reaksinya apakah mengambil harta, menemukan petunjuk kunci untuk jalan pulang, namun terkait dengan pengorbanan dan sesuatu yang menakutkan. Oke. Eh, untuk pulang, kalian harus berkorban. Gitu aja lah. Itu pesan yang tertulis di dalam buku. Susi jadi teringat tadi ketika mereka datang, dia melihat sesuatu bergerak di ujung lorong. Ada suara aneh seperti suara binatang yang kesakitan. Soalnya terus apa lagi? Suasananya bagaimana menyatukan potongan informasi? Apakah ada bisikan singkat atau penampakan penampakan? Ambil harta itu kalau kau mau mati. Aduh, sebuah bisikan halus membuat Susi merinding. Dia lalu melihat ke sekeliling. Ani dan Budi masih sibuk melihat-lihat harta. Siapa yang tadi bicara? Susi menggigit bibir. Terus apa lagi deh? Eh, di sini tertulis ada pengorbanan yang harus mereka lakukan. Apakah artinya salah satu mereka akan terjebak selamanya di sini?
Udah gitu dulu dah. Terus dia berusaha eh, memecahkan masalah ini, tapi pikirannya buntu. Bagaimana kalau Ani atau Budi eh, menjadi korban gitu jadi. Oke, itu aku sampai situ nulisnya. Kamu tulis cerita kamu ya. Aku baca yang udah di submit. Ya, apa nih? Mereka penasaran. Mereka gosok. Ini yang kayak Aladin itu ya? Atau bukan? Ternyata keluar pola tertentu seperti peta, jalan keluar, tapi bentuknya seperti ukiran. Mereka melihat gambar pintu. Oke. Gampang ini Nora, jalan berjinjit tanpa bersuara. Oh, oke. Mereka mengikuti teka-teki itu, tiba-tiba melihat jalannya buntu dan sepertinya itu jebakan. Ini adalah jebakan. Kita harus menyatukan gambar agar bisa terbuka. Wah, oke. 4, 1, 2, 3. Oke, good. Lalu Aira mengajak teman-teman untuk terus berjalan seperti petunjuk yang dia baca di kertas. Namun berbeda dengan yang sebelumnya. Guys, aku menemukan jebakan lagi. Tenang, tenang saja sebentar lagi Anda menuju pintu keluar. By Asma. Saat mereka berjalan, Echa melihat sesuatu yang unik. Tulisan aneh bersinar emas. Gambar pintu berwarna hitam. Oke. Pintu di Gua Naga di Ninjago. Ada Ninjago juga ya. Lalu mereka sampai tapi ada harta karun. Teman-teman ada harta karun. Oke. Sepertinya ada kunci di sini. Sepertinya kunci untuk jalan pulang. Tapi kita harus mengembalikan harta. Tidak, hartaku. Tadinya udah kaya ya. Nggak jadi deh. Dibalikin lagi. Guys, lihat deh. Ini lantai gua ada ukiran. Oke, ikuti petunjukku. Kita itu menunjukkan ruang rahasia di balik tembok. Kok kita disuruh jalan ke tembok? Ini kocak banget dah. Eh, oh, kamu kok bisa tahu? Kita menunjukkan ke tembok yang harus ada tempat rahasia dong. Oke, ternyata ini jebakan. Kita lewat jalan lain. Afika memandangi pola, mencoba berpikir. Teman-teman, aku sebenarnya menemukan ukiran. Lihat, ini menuju ke sebuah cahaya. Kok nggak bilang dari tadi sih? Iya juga sih. Kita belum lihat depannya loh. Oke, siapa tahu ada yang lebih susah. Setelah itu ada pertanyaan matematik. Ini harus yang mecahinnya harus jago matematik nih. Di pinggir tembok lava ada sebuah tempat berpegangan. Oke, kita harus pegangan. Masalahnya kalau jatuh langsung mati. Oke, menuju ke sebuah pintu. Oke, ini yang mana? Oh, ini yang tadi ya. Oke, ini kita lanjut ya. Lanjut, next step, the creature's lair. Wah, saat mereka mencoba mengikuti petunjuk untuk keluar, mereka memasuki wilayah makhluk yang mengintai. Makhluk itu menyerang, mencoba memisahkan kelompok. Tugas deskripsikan serangan makhluk itu. Apa yang ia gunakan untuk menyerang? Apakah ada senjata yang dapat digunakan oleh tokoh tamu? Bagaimana si pintar berhadapan dengan bahaya fisik? Apakah ia harus mengandalkan teman-teman yang lebih kuat dan jadi merasa tidak berguna? Oke, aku lanjutin. Ayo dong, cepetan. Aku pengen pulang nih. Eh, ada tanding bola di TV. Seru Budi. Dia bergegas berjalan ke pintu di ujung ruangan. Ini pasti jalan keluarnya. Tunggu, seru Susi. Tapi Budi sudah keluar.
mereka mengikuti Budi. Sampai di luar, ternyata mereka tiba di ruangan besar yang eh, bercahaya. Guys, busi lagi. Itu apaan? Tanya Ani, takutan di depan mereka. Seekor naga besar bangkit dari tempat tidurnya. Emang ada tempat tidur ya? Dari tidur lah pokoknya. Dia berdiri tegak dan mengaum apa? Enggak sih kalau kalau naga tuh mengaum atau apa ya? Mengeluarkan teriakan yang keras. Wow. Yo, oh, 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 kehapus. Aduh, aduh. Growl. Naga. Mereka berteriak takutan. Budi berlari ke kanan, ini berlari ke kiri. Susi kebingungan. Di depannya naga apa membuka mulut. Susi, awas, seru Budi. Dia menerjang Susi. Mereka terjatuh pas ketika api keluar dari mulut naga. Budi tangkap, seru Ani. Rupanya dia menemukan tombak emas yang tertempel di pintu ruang hati. Hati-hati, kita harus pergi ke lorong di belakang naga ini. Hmm, Oke, serahkan padaku, seru Budi. Ya, kan dia kan si kuat kan. Budi lalu berlari cepat dan menusuk ekor naga. Naga itu berteriak kesakitan dan mengejar Budi. Susi, cepat ikuti Ani, seru Budi sambil sembunyi di balik tembok gua. Api naga menghantam tembok. Budi, eh, Susi merasa bersalah. Boleh naga Karena- juga nggak, Kak? Kenapa? Boleh naga juga nggak? Iya boleh, boleh, boleh naga mau mau apa ular atau mau Buto ijo. apa? Ya monster, zombie juga boleh mengorbankan dirinya. Ani menarik tangan Susi. Mereka berlari ke arah pintu keluar. Budi lalu melempar tombak emas itu jauh-jauh. Si naga terbang mengikuti arah tombak. Budi langsung lari ke pintu keluar. Cepat, seru Budi. Dia pasti sadar kalau kita membohonginya. Mereka keluar ruangan itu dan menutup pintu batu yang besar. Yuh, selamat,
Suruh Ani. Susi senang karena mudik tidak jadi korban ban sang naga. Oke, aku submit komen. Oke, ini apa ini? Oh ini si Gerai berenang bersana lebih baik dari diri kemarin. Oke, tanya Sulaiman. Oke, Nara Api. Oke, akhirnya mereka dapat membuka pintu gua. Oke, malah masuk ke ruangan harta karun. Oke, menuju pintu di balik pintu. Apakah kita akan kaya raya? Jangan diambil. Akan berubah jadi kelinci. Memang kamu mau berubah jadi kelinci? Oke, carilah 3 pola yang tidak ada di sekitar gua ini. Oke, terus ini apa? Ada monster yang menyerang mereka. Kalau kamu ingin keluar harus melawanku. Haha. Oke, pedang kayu tidak akan mempan. Oke, oke. Dinding besar, teka-teki, tulisan yang sama di situ. Hati-hati ada jebakan. Oke. Api menara konsistensi menyala. Tualangan belum berakhir. Oke, punya Zidna. Oke, kita next. Karena waktunya sudah sedikit lagi. Sesi selanjutnya, Glimmer of the Way Out. Melalui pertempuran atau pengejaran, para tokoh kamu berhasil melewati makhluk itu dan menemukan jalan menuju portal berikutnya, berupa portal api. Tugas, gambarkan momen mereka berhasil lolos atau menemukan jalan keluar. Apakah ada perdebatan saat mereka menyadari harus melewati api? Bagaimana tokohmu saling tolong-menolong? Bagaimana si pintar merasa terbantu oleh temannya? Akhiri dengan melangkah menuju cahaya portal berikutnya, namun dengan perasaan campur aduk. Oke, arc karakter itu adalah perubahan atau perkembangan tokoh di sepanjang cerita, ya. Karakter arc. Nah, di awal sesi, si pintar itu kan mengandalkan logika dan minim komunikasi. Nah, di akhir sesi, dia mulai menyadari pentingnya komunikasi dan mungkin merasa terhubung dengan teman-temannya. Ini adalah awal dari karakternya, bukan perubahan drastis, tapi sebuah kesadaran baru. Oke. Hore, kita berhasil. Seru Budi senang. Mereka tertawa bersama lega karena berhasil melewati sang naga. Guys, tadinya aku kira harus ada korban si naga, tapi ternyata setelah bekerja sama kita bisa selamat. Seru Susi. Makasih banyak ya udah bantuin aku tadi. Sama-sama. Emang kita harus kerja sama supaya bisa pulang bareng. Masa kamu mau ninggalin kita sendirian? Kata Ani. Eh, itu ada portal lagi. Taruh Budi. Dia menunjuk ke portal cahaya yang terbuat dari api. Aduh, gimana nih? Nanti kita terbakar. Seru Ani. Susi lalu melihat eh, pola di sekeliling portal. Ini api dingin, kata Susi. Ini yang nulis gimana dah? Kata Susi. Lihat, ini gambar api dan gambar air. Coba aku cek. Cek dulu dong.
Dia menjulurkan tangan ke portal. Benar saja, ternyata portal itu tidak panas. Oke guys, ayo pegangan tangan. Kita masuk ke portal. Seru Ani. Aduh, semoga portal ini membawa kita pulang. Seru Budi. Aku mau nonton bola. Zep, mereka pun masuk bersamaan. Oke, sampai di situ ceritanya. Oke, kamu lanjutin cerita kamu. Baca dulu. Ada harta yang berharga. Oke. Tuh nggak kenapa-napa kan tiba-tiba ada kertas surat jatuh dari atas gua. Kembalikan harta itu atau kamu akan mati. Wah. Setelah keluar, mereka tiba-tiba masuk ke dalam gua lagi. Berbeda karena ada sarang naga api. Oke. Saat berjalan, Hafizah melihat pola di dinding. Soal teka-teki walaupun dia tidak terlalu jago, tapi dia sangat pintar. Oke. Bukan ujian lagi, tapi tidak sekedar peserta. Kalian adalah penjaga. Oke, ini udah terakhir yang bagian mereka udah selamat dari si naga, terus masuk ke portal. Berarti kan udah menandakan bahwa untuk petualangan di dunia gua ini sudah berakhir dan mereka pindah ke dunia yang berikutnya. Mereka sih berharap itu bakalan sampai ke rumah, tapi kita sebagai penulis tahu bahwa petualangannya belum selesai. Nanti masih ada dunia yang lain. Selamat, kamu sudah menyelesaikan cerpen ketiga kamu ya. Silakan absen di sini. Kasih tahu progresnya gimana. Kopas ceritanya ya ke Google Docs atau ke Word. Nanti kasih kirim ke WA aku ya. Ini em, kamu bisa balik lagi ke halaman-halaman yang sebelumnya. Oke, bagaimana batu yang banyak agar apinya bisa padam? Oke, nah ini bagus juga nih idenya nih, ya kan? Eh, pakai batu supaya bisa lewat. Oke, mereka masuk ke dalam portal. Keren lagi, oke, oke, pintu terbuka. Oke, oke, udah pada selesai atau masih nulis? Masih nulis, Kak. Oke, yang lain bisa selesain. Mungkin aku tunggu 2 menit ya, 17:07 nanti. Kak, boleh gak nanti? Iya, boleh dilanjutin nanti. Mau sekarang boleh, mau nanti juga boleh ya. Pak, kita udahan dulu nih. Nanti kamu lanjutin setelah ini ya. Pakai Pokemon boleh atau Udah, enggak? Kak. Boleh. Boleh pakai Pokemon. Misalnya mereka apa namanya? Punya Pokemon masing-masing buat menyerang si naga boleh. Kak, aku Oke? kirim besok ya, Kak, Japri. Ya, ya. Oke, Asma. Fans Pokemon. Kakak, pertemuan kita selanjutnya kapan lagi? Hari Rabu ya, insya Allah. Eh, Untuk nulis setiap hari Rabu dan Sabtu. tuh. Oke, ini aku stop share. Gimana petualangan naga kalian? Semoga baik-baik saja ya tokohnya ya. Sabira masih online? Apakah kamu nulis juga? Aku gambar ceritanya, Kak. Oh, gambar. Oke, boleh kok. Nanti bikin kayak komik gitu ya. Oke, terima kasih semua. Hari ini kita udah selesai. Insya Allah nanti dilanjutin hari Rabu sore ya.
Terima kasih buat Adiba, Asma, Afrin, Fahri, Fatima, Hafsa, Hanif, Kansa, Nadia, Nahda, dan Zidna. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Miss Sari. Izin, Li.